Mungkin hari ini seperti apa pemeriksaan atas laporan Kakak Clara? Ya, hari ini jadi saya dilaporkan itu ternyata atas pemberitaan saya yang waktu itu di Komnas mengenai si C ini banyak perbuatan kriminalnya ternyata gitu loh. Jadi itu yang dilaporkan karena saya membuat berita uh, yang tidak enak lah buat dia gitu. Nah, jadi ya saya udah siap. Jadi saya bawa bukti-bukti. Kenapa saya juga berani ngomong itu ada banyak perbuatan kriminal? Memang betul. Jadi saya tadi ditanya sama penyidik, buktinya apa? Ada saksi. Saya bilang ada buktinya, ada saksinya. Nah, saya jelaskan. Nah, kebetulan buktinya itu pakai kop surat lagi gitu. Jadi jelas gitu. Ada tanda tangan dia juga gitu loh. Jadi nggak main-main gitu saya bawa. Jadi ini saya jelaskan aja ya. Jadi dulu itu dia pernah jual obat terlarang. Jadi waktu di rumah saya itu hampir pernah 4 kali itu digerebek polisi. Betul. Ini saya banyak pembuktian kriminalnya, cuman saya ngasihnya satu aja dulu ke dia gitu loh. Karena yang lainnya, tapi saya cerita sama dia. Yang banyak itu, cuman saya mau ngasih cuman satu dulu, gitu saya bilang. Itu ketika dalam pernikahan sama Bapak. Iya. Jadi kenapa dampaknya jelek terhadap saya? Karena itu kan rumah saya. Ada orang tua saya juga di sebelah. Nah, orang tua saya juga kan tokoh agama lah. Dia bangun masjid gitu loh. Jadi jelek gara-gara ulah dia jualan obat yang terlarang ini gitu loh. Dan saya jadi ikut masuk. Saya sempat dimasukin juga gitu loh. 4 kali lagi. Ada Polda, ada Mabes, ada Bandara Soekarno-Hatta, sama Polres. Tuh, selang setiap mungkin 2 bulanan, 3 bulanan digerebek lagi. Tuh. Sampai akhirnya sekarang ya itu semua kan datang warga RT keluar semua kan RW. Jadi nama saya udah jelek sekarang di warga Kemang ya itu. Jadi saya juga mau minta apa namanya agar nama baik saya juga tolong diluruskan lagi gitu loh. Ya biasanya kita ngumpul-ngumpul 17 Agustus ini saya nggak diundang. Udah udah begitu sekarang gitu loh. Oh, mungkin saat saya sendiri melakukan tindakan itu aku nggak tahu apa. Saya tahu kan di rumah saya buat. Nah, saya udah bilang sama dia karena saya kan bisnis saya kan di Bali ya. Saya kan ekspor ikan gitu loh. Dia jualan gitu, sendiri lah. Saya udah bilang obat terlarang ini kan ada unsur kimianya. Saya bilang saya punya sepupu di Bandung, dia ahli kimia, dia saya bantu untuk pembuatan yang pure herbal, saya bilang gitu. Dan saya udah bantu dia. Nah, saya kasih tuh sampelnya ada 5 6 coba, tapi dia kata nggak mau. Dia tetap mau yang terlarang ini gitu loh. Ya udah akhirnya polisi gerbek terus. Yang kena saya, yang masuk saya, dia ngumpet gitu. Berarti katanya ada hubungan penipuan uang 13 M. Apa sih bang? Dari apa kan? Oh itu kan jadi gini ceritanya. Jadi awalnya itu kan eh, kata Gunung Kidul 5 tahun yang lalu kan nggak pernah saya gugat ya. Makanya tenang-tenang aja gitu. Nah, tapi saya udah bilang kan tolong besarkan anak gitu kan, tolong didik yang benar gitu lah. Nah, saya kan sekarang 60. Beda saya sama dia tuh 30 tahun. Saya udah divonis banyak penyakit lah. Saya mau anak ini terjamin haknya nanti umur 18 tahun itu bisa terjamin ada rumah,
data. Nah, itu haknya dia. Waktu saya perjuangkan dia nggak mau membagi itu. Jadi dia nggak bisa diajak kerjasama gitu loh. Itu maunya ke notaris, kita buat surat pernyataan, nanti umur 18 tahun, anak mendapatkan rumah. Gitu. Nah, dia nggak mau. Akhirnya saya minta bantuan ke pengadilan agama waktu itu. Nah, nilainya ya itulah, gitu loh, 12 jam itu. Kan bisa dihitung, saya bisa ngitung gitu loh. Karena waktu beli tantangan di rumah kan saya yang nawar. Kontraktor juga kan tahu saya semua. Mobil juga saya tahu. Jadi itulah nilai-nilainya. Dan di atas ada berapa pertanyaan dengan PS ini? Gimana? Udah bertemu dengan PS atau seperti apa? Udah nggak pernah ketemu lagi. Udah dari November 2025. Ketemu anak di ketemu dia atau dari Nggak boleh. Nggak boleh. Hah? dengan alasan nggak boleh? Alasannya kan karena saya gugat itu. Oh, Jadi karena saya jadi per November 2025 itu yang waktu saya gugat itu ancamannya adalah nggak boleh ketemu anak. Gitu loh. nafkah terus jalan Hah? nafkah terus jalan Nafkah 13 miliar itu cukup saya rasa sih. Ya, dan itu kan udah perjanjian kita. Gitu loh. Kalau masalah-masalah nafkah itu yang suka dia pegang sebagai senjata itu cuman apa ya, excuse dia kalau mau cerai itu harus ada apa tulisannya gitu. Dia harus ada apa tulisannya gitu. Nah, saya itu lebih baik keluar cepet-cepet lari dari dia daripada saya menuntut yang macam-macam gitu. Ini nggak benar gitu. Karena saya berusaha 3 kali cerai sama dia itu nggak pernah bisa gitu. Main hari dari dia gitu. mungkin kelas balik berapa tahun di rumah tangga sama CS ini? 2017 sampai 22. Sekitar 5 tahun ya Om. Dan yang menggugat perceraian Om atau CS Awalnya saya dulu, tapi nggak bisa. karena Aduh, gimana ya ceritanya ya? Ada satu hal yang susah banget saya ceritain di sini, karena ini sensitif ya. Tapi di atas sudah ceritain. Tuh. Kenapa dia berani melawan hukum? Kenapa dia tidak sayang anak? Even ke ibunya, kandungnya, sama adik kandungnya aja, dia nggak care. Bisa dilihat di YouTube atau di mana waktu dia pernikahan yang kemarin terakhir, ada nggak ibunya sama adik-adiknya? Coba lihat, nggak ada. Zaman saya juga nikah nggak datang, karena diundang. Gitu. Nah, jadi itu salahnya. Gitu. ya akhirnya ketiga kali baru bisa cerai. Setelah itu, jadi gini, saya harus membuat gimana caranya dia mencerahkan saya. Oh, oke. Saya gimana caranya gitu loh. Karena dia berselingkuh itu tiap tahun itu saya halalkan supaya dia pergi sama si orang itu gitu loh. Akhirnya bener, yang 2022 itu dia memutuskan sama pasangannya lebih baik sama saya aja gitu loh. Itulah saya halalkan di situ. Setiap tahun tadi Om notice ada perselingkuhan dengan orang yang sama atau gimana? Beda-beda orangnya. Oh, beda-beda. Hmm. Ada semua buktinya. Saya pernah gerebek dia di hotel di Kuningan. Tahun berapa? Itu yang saya gerebek di tahun 2021. Pokoknya berapa bulan sebelum kakak saya meninggal lah. Bukti dalam bentuk foto atau video seperti apa? Ada foto, ada video, ada chat. Gitu. Karena gini, iPhone dia itu link dengan iPad. iPadnya ditinggal di rumah.
Jadi semua yang namanya video dia bersama impuhannya, chat-chat yang mau ketemuan, segala macam itu ada di Setting di iPad. rumah. Nah, saya buka, saya foto-fotoin. Kamu tadi di atas ada berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan dan apa aja sih? Ya, pertanyaannya cuma satu. Jadi dari yang saya ucapkan di berita mengenai eh, banyaknya perbuatan kriminal. Itu loh. Oh, cuman itu aja saya bilang gitu. Ya udah, saya banyak bawa bukti kan. Nah, saya cukup kasih satu aja ke dia. Ini buktinya. Gitu loh. Langsung dia minta fotokopi. Karena saya punya aslinya. Ya udah, fotokopi sama dia. Tapi penjabarannya itu saya udah detailkan ya tadi bahwa dia pernah jual obat terlarang. Dan sempat heboh kok itu. Kalau nggak salah dulu gitu loh. Dan itu dari korbannya juga yang masuk rumah sakit. Yang gerebek itu udah polisi. Tadi udah masuk sel juga gitu loh. Saya juga pernah dikurung gitu loh. Yang bersangkutan juga mungkin Enggak, saya sama karyawan. Oh, ini kan Pak Clara juga katanya nggak akan mundur dari jalur hukum dalam kasus ini. Seperti apa? Akan siap. Kalau saya rasa setelah dia tahu apa buktinya, mungkin dia mundur. Karena itu tanda tangan dia sendiri. Optimis berarti ya. Iya dong. Karena dia yang tanda tangan sendiri. yang dituntutnya sama si Om dan harapan Om akan untuk Kalau ini kan pencemaran nama baik. Ini kasusnya. Nah, saya harus membuktikan. Ya udah. Kalau saya kan emang punya semua buktinya, saya buktikan. Terus dia bilang tadi penyidik ada saksinya, ada. Di bawah pun ada tuh sopir saya, saksinya dia begitu. Oh ya nanti whatsappan aja kata dia. Jadi kalau mau saksi mau banyak sekali. Karyawan dia juga satu. Karena yang masuk tuh ada karyawan dia dua waktu itu. Satu babysitter, tiga jadi yang masuk begitu. mungkin ada yang mau disampaikan Om dan Kak Clara kali aja nonton tayangannya. Kalau saya sih gini ya, saya nggak, saya itu kan mau memperjuangkan hak anak awalnya supaya dia nanti 18 tahun dapat, dia ya kebakaran jenggot gitu loh, laporin saya gitu-gitu. Ini kan buat anak, kenapa dia mesti marah, kenapa dia mesti angot gitu loh. Harusnya ibu-ibu kan setuju dong kalau maunya anaknya dikasih kayak begitu, ya kan. Nah, dia kemana-mana nih, ya udah. Sekarang setiap dia mau ngelaporin kasus di laporan di polisi, saya keluarin satu-satu nih. Ya, kan dia duluan nih ngelaporin saya, ya, saya keluarin satu nih, terus saya. Dan saya tunggu lagi nih, apalagi nih udah mau tuntut saya keluarin lagi satu. Mau seberapa banyak? Ayo saya ladenin gitu. Karena bukti saya setebel ini gitu. Jadi saya minta tolong ke Jasi ini supaya uh, saya cuma minta untuk kasus yang ini datang ke rumah saya, ke orang tua saya minta maaf, datang ke warga juga minta maaf, ke RT, ya kan, agar nama saya dikelirkan bahwa itu bukan saya, itu loh. Sekarang ini saya jelek namanya di warga gitu aja. Om kan berarti nama Om sudah tercemar ya Om. Iya. Ada niatan untuk melakukan laporan balik ke Pak? Lapor, saya akan lapor. Apa tuh? Kalau dia nggak ada etikat baik, saya nggak mau lapor-lapor kayak dia. Saya cuma minta maaf aja. Dia kan lapor. Enggak, saya minta maaf aja. Berarti nggak akan membawa ke jalur. Kalau yang untuk ini, kalau dia nggak mau minta maaf, saya lapor. Karena udah pencemar nama baik aja juga gitu. Tapi nunggu etikat baik dulu dari Iya, betul. bersangkutan. Betul. Oke, terima kasih banyak.